Nah, kita masuk ke desain berikutnya. Desain berikutnya disebut sebagai crossover design ya. Ini bukan merek HP ya, tapi merupakan pendekatan eksperimen yaitu crossover design. Crossover tuh kayak gimana sih? Nah, jadi crossover design itu adalah sebuah desain yang memungkinkan masing-masing responden itu menerima semua treatment yang diteliti, cuman berbeda waktunya atau periode waktunya gitu. Jadi dia bisa menerima semua treatment yang diteliti tapi berbeda waktu. Nah, urutan menerima treatment tersebut dilakukan secara random atau acak. Misalkan pasien A secara random terpilih memperoleh treatment satu. Kemudian untuk satu periode tertentu itu, misalkan kita anggap seminggu dia dapat treatment A. Setelahnya dia di crossover atau istilahnya disilang gitu ya. Disilang untuk menerima treatment yang satunya yaitu treatment yang kedua. Nah, antar periode treatment satu dengan periode treatment 2 itu ada periode atau masa waktu yang dia tidak diberi treatment apapun yang disebut sebagai periode wash out gitu kayak pencucian, masa pencucian. Dia nggak dikasih treatment apapun. Nah, kemudian habis itu outcome-nya diukur selama dan atau setelah masing-masing treatment, jadi setelah treatment satu diukur, treatment 2 diukur, dan kemudian overall, seperti itu. Ini adalah contoh desain dari crossover design ya. Misalkan dia mau menguji efektivitas dua obat antara obat A dan obat B. Ya udah dibuat sequence nanti si respondennya apakah nanti dapat yang sequence AB atau yang dapat sequence BA. Jadi diundinya seperti itu ya, diundi secara random untuk apakah nanti dapat sequence AB atau dapat sequence BA. Kalau sequence AB berarti pertama dia dapat A dulu, wash out, habis itu periode yang kedua, habis itu B. Kalau yang dia dapat sequence yang BA berarti apa namanya, dia dapat B dulu, wash out, terus kemudian periode A, seperti itu. Ada juga yang ribet ya, misalkan desainnya ada istilahnya menggunakan sequence yang tiga kali masa pengamatan gitu ya. Jadi misalkan dia pertama dapat yang sequence AAB, dapat A dulu, wash out, dapat A lagi, wash out baru B. Atau berikutnya dapat yang sekuensinya ABA, dapat A, wash out, dapat B, wash out, dapat A lagi gitu. Terus kemudian atau sequence yang berikutnya BAA, dapat B, wash out, dia dapat obat A, wash out lagi, dapat A lagi. Ini biasanya menggunakan desainnya itu berdasarkan pengkajian secara teori ya, apakah misalkan obat tertentu itu bagaimana hasilnya gitu ya, dan kemudian berkaitan dengan obat. Ini biasanya kalau yang kayak gini tuh kayak yang treatment-treatment dengan obat seperti itu. Tapi juga tidak harus obat sih, bisa juga desain yang lainnya. Tapi ada istilahnya perhatian yang harus diperhatikan kalau mau menggunakan desain ini. Nanti ya kita bahas. Nah, berikutnya adalah sekuensinya ada juga yang kita misalkan menggunakan lebih dari 2 treatment. Misalkan menggunakan 3 treatment. Nah, kalau 3 treatment sekuensinya normal ya. Jadi A, B, C berurutan misalkan dapat A dulu, wash out, kemudian coba treatment B, wash out, kemudian treatment C, kemudian selesai, seperti itu. Itu ya untuk yang sequence berikutnya. Misalkan BCA berarti dibalik, dapat B dulu, wash out, C, wash out, terus A, kayak gitu ya. Nah, secara sederhananya kalau yang pada dua treatment tadi, maka jalannya penelitian untuk penelitian dengan pendekatan crossover adalah seperti ini. Pertama, subjek memenuhi kriteria inklusi, misalkan kayak tadi kriteria inklusi adalah 21 hingga 70 tahun. Habis itu subjek diintervensi ya, diberikan obat tertentu, terus kemudian dilihat outcome-nya apakah ada outcome atau tidak. Kemudian yang kontrol juga dilihat ada outcome atau tidak. Habis itu ada pada periode washout tertentu yang lama waktunya itu ditentukan ya, misalkan berapa saat gitu. Terus kemudian dia dipindah, yang tadinya kontrol itu dapat treatment, yang tadinya treatment dia dapatnya kontrol, dibalik seperti itu. Terus kemudian dilihat lagi apakah dia ada outcome atau tidak, kemudian dia dengan outcome atau tidak. Yang jelas untuk bisa melakukan desain seperti ini tidak semua desain penelitian atau istilahnya intervensi atau treatment itu cocok untuk menggunakan desain crossover ini. Bisa hanya digunakan pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, kondisi seperti apa yang bisa untuk pendekatan crossover ini? Ya, jadi
kita kenali dulu keuntungannya dulu. Nah, kalau berdasarkan keuntungannya ya, desain crossover ini sangat istilahnya sangat efisien dan efektif gitu ya. Karena masing-masing individu itu nanti berperan sebagai kontrol masing-masing ya. Kan tadi kita lihat dari A ini nanti dia akan mendapatkan juga yang kontrol. Jadi masing-masing subjek itu akan menjadi kontrol untuk dirinya masing-masing seperti itu. Jadi akhirnya bisa mengurangi variabilitas between subjek gitu ya. Jadi between subject variability gitu. Jadi variabilitas antar subjek penelitian karena nanti masing-masing individu itu berlaku sebagai kontrol masing-masing karena masing-masing pernah jadi treatment, pernah juga jadi kontrol seperti itu. Nah, dengan kekuatan seperti ini dia bisa mengurangi istilahnya varian atau sampling errornya gitu ya, varian atau error karena hal yang tidak sistematis. Makanya akhirnya nanti berdasarkan perhitungan untuk rumus yang untuk crossover itu biasanya jumlah sampelnya sedikit. Jadi bisa mengurangi jumlah sampel ya. Karena powernya di sisi variabilitasnya yang kecil, akhirnya powernya baik, jadinya mengurangi jumlah sampel. Kemudian power penelitian juga lebih besar karena berkurangnya variasi pada yang non-spesifik. Istilahnya non-treatment related factor gitu ya, karena yang jadi kontrol yang juga yang dari intervensi itu individu yang sama, masing-masing pernah jadi kontrol, masing-masing pernah jadi treatment gitu ya. Akhirnya dia otomatis powernya itu lebih kuat gitu. Jadi misalkan benar-benar itu ada perbedaan dari hasil treatment itu benar-benar karena dipengaruhi oleh treatment itu gitu, bukan karena bisa jadi beda orang. Kan kalau misalkan pada yang masing-masing kelompok treatment sendiri, kelompok kontrol sendiri kan jangan-jangan ada perbedaan pada kelompok kontrol dan pada kelompok treatment yang akhirnya bisa mempengaruhi hasil gitu. Nah, sementara kalau kelompok kontrol dan kelompok treatmentnya itu sama, nah kan berarti benar-benar bedanya adalah karena ada intervensinya itu gitu. Nah, tadi saya sampaikan ya bahwa tidak semua case bisa kita gunakan desain crossover ini gitu karena biasanya dia cocok untuk case-case tertentu. Misalkan kayak kalau mau mempelajari penyakit yang memiliki gejala berulang atau bisa hilang timbul atau memang secara alamiahnya itu periodik gitu kayak muncul hilang gitu. Misalkan contohnya seperti migrain gitu ya atau misalkan asma yang memang kambuh-kambuhan kayak gitu dan kemudian misalkan cocok juga untuk penyakit yang biasanya kronis dan juga stabil dalam artian kronis dan juga stabil dan itu lama misalkan kayak hipertensi kemudian DM gitu ya. Jadi untuk melihat apakah minum obat tertentu itu bisa menurunkan hipertensi. Itu kan karena hipertensi sendiri emang sebenarnya kronis, waktunya lama gitu ya. Kalau orang sudah terkena hipertensi itu biasanya istilahnya sembuhnya itu susah, hilangnya itu susah gitu. Jadi makanya yang bisa seperti ini adalah cocok untuk case-case yang seperti ini ya. Penyakit-penyakit yang gejalanya berulang, sering hilang timbul atau memang secara alamiah itu periodik atau memang biasanya kronis dan juga stabil lama gitu. Jadi kita bisa meneliti untuk dalam waktu yang lama seperti itu. Nah, kerugiannya kalau misalkan salah satu treatment itu punya efek yang berkepanjangan pada subjek gitu ya, sehingga jika treatment satu tuh memiliki efek yang lama itu tadi, maka ketika dikasih treatment yang kedua jangan-jangan nggak bisa dibedain itu. Tadi itu karena efek yang pertama apa efek yang benar-benar karena efek yang kedua? Jangan-jangan efek yang pertama tadi efeknya lama, berlangsung lama gitu ya, berkepanjangan atau punya kayak side effect yang itu lama yang akhirnya mempengaruhi ketika treatment yang kedua gitu atau istilahnya disebut sebagai carryover effect gitu. Jadi efek yang kebawa dari treatment yang lama gitu. Nah, carryover effect itu seringnya nggak terlihat dan kemudian nggak dapat diukur gitu. Karena bisa jadi itu berupa efek samping gitu ya atau mungkin nggak terlalu terlihat, tidak dibedakan jelas oleh si respondennya gitu ya. Respondennya nggak bisa merasakan itu gitu. Jadi sering kali ada yang namanya disebut carryover effect gitu ya. Jadi ada efek yang berkepanjangan yang itu mempengaruhi nanti ketika membaca efek treatment yang berikutnya seperti itu.
Kemudian kondisi lain ya, ini nggak etis pada beberapa situasi penyakit, misalkan kayak penyakit yang parah gitu ya, kalau misalkan kayak kanker itu ya jelas nggak etis meskipun untuk waktunya lama, ini tidak etis gitu, karena bisa menimbulkan resiko mungkin jadi lebih memperparah penyakitnya dan sebagainya. Dan kemudian karena dia itu satu orang itu mencoba kedua treatment ya, baik itu treatment A atau B atau istilahnya treatment intervensi dan treatment yang kontrol gitu ya. Nah, kan akhirnya penelitiannya itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Kalau yang lebih lama, otomatis dia jadi meningkatkan drop out si respondennya. Kemungkinan kalau orang penelitian lama-lama kan respondennya keburu bosen ya, keburu malas. Nah, itu jadi akhirnya meningkatkan drop out responden. Case. Jadi walaupun powernya baik, tapi dia kecenderungannya karena lama bisa juga respondennya bosan dan malah drop out seperti itu. Dan kerugian lainnya adalah ya, jika salah satu treatment memiliki efikasi yang tinggi, maka kecenderungannya ada carryover effect tuh sangat tinggi. Jadi misalkan pada treatment yang ke-1 itu efektivitas dan juga efikasinya itu tinggi gitu ya, istilahnya respondennya kemungkinan besar patuhnya tinggi, terus kemudian dia efeknya juga baik, itu seringkali ada kecenderungan untuk kemungkinan muncul carryover effect gitu. Jadi kalau treatment yang pertama itu kayak obatnya mudah diminum dan kemudian juga tidak menimbulkan efek samping yang parah gitu ya, kan akan patuh tuh. Nah, itu akan kemungkinan besar ada carryover effect-nya seperti itu. Nah, tadi untuk menghilangkan carryover effect gimana caranya ya? Caranya harus dengan ada periode wash out atau pencucian. Ya, ibaratnya dicuci dulu gitu ya, dibebaskan dari pengaruh treatment yang pertama, kemudian ibaratnya kayak kain gitu ya, misalkan treatment-nya itu spidol ya, ya udah dikucek-kucek dulu, dibersihkan biar kayak tetap kayak balik kayak kayak warna kain yang semula, habis itu baru dikasih pewarna yang lain gitu. Jadi ibaratnya wash out itu seperti itu. Nah, tinggal berapa lama idealnya periode wash out gitu, kayak ibaratnya berapa lama sih kita harus kucek-kuceknya itu, seberapa tenaganya, seberapa lamanya. Nah, kalau misalkan menggunakan obat, sebenarnya tidak ada waktu ideal ya, waktu yang paling baik gimana, tapi kalau misalkan clinical trial ini adalah clinical trial yang menggunakan obat, maka hitungannya adalah setidaknya 5 kali half life suatu obat berada dalam sirkulasi darah gitu. Jadi kalau dalam pengobatan itu kan ketika obat itu masuk, dia akan mulai masuk diserap istilahnya diabsorpsi gitu ya untuk masuk ke dalam aliran darah. Nah, itu ada masa istilahnya masa di mana darah itu obat itu beredar di dalam darah gitu hingga sampai akhirnya obat itu masuk diproses ke dalam ginjal dan kemudian hilang efeknya gitu. Jadi kalau misalkan menggunakan obat maka setidaknya 5 kali half life dari suatu obat berada dalam sirkulasi darah dan itu nggak sama ya antara satu obat dengan obat yang lainnya gitu. Jadi masa obat itu beredar dalam darah berapa lama dia itu beredar dalam darah itu dikalikan 5 kalinya. Beratnya kayak misalkan half life suatu obat itu adalah 1 hari, maka 1 hari kali 5 berarti 5 hari, ya minimal anggaplah seminggu untuk periode wash out, habis itu baru diulang untuk treatment yang berikutnya, seperti itu. Akan tetapi ya masih perlu banyak pertimbangan lainnya kalau emang peneliti itu pengen menggunakan treatment gitu. Apalagi kayak misalkan treatmentnya itu kayak penyuluhan gitu. Apalagi penyuluhannya itu yang melibatkan metode belajar yang intensif pada salah satu kelompok. Jadi misalkan kalian pengen bikin intervensinya adalah berkaitan dengan pengetahuan ya, untuk meningkatkan pengetahuan terus kemudian yang satunya belajar intensif, misalkan yang satunya active learning, yang satunya metode audio aja gitu. Nah, kalau yang satunya itu lebih intensif kan otomatis akan lebih mengena pada pengetahuan ya, karena istilahnya education itu long last ya. Sekali dikasih tahu ya orang akan tahu gitu, nggak bisa tiba-tiba dia dicuci biar dia nggak tahu lagi gitu. Jadi kalau misalkan kayak treatment yang tujuannya berkaitan dengan penyuluhan itu bisa dikatakan sangat nggak cocok pakai carryover design gitu, karena tadi pengetahuan itu long last ya, jadi kita nggak bisa nyuci pengetahuan orang biar dia jadi nggak tahu lagi seperti semula kan nggak, jadi sangat tidak istilahnya rugi gitu kalau pakai carry
istilahnya crossover gitu ya, desain crossover untuk yang penyuluhan, karena pasti ada carryover effect-nya ya, karena tadi pengetahuan itu kan nggak bisa dicuci, ibaratnya seperti itu gitu ya. Jadi ada desain-desain ada treatment-treatment tertentu, penelitian-penelitian tertentu yang memang cocok menggunakan carryover desain ya, tapi ada juga yang sama sekali nggak cocok untuk menggunakan itu. Salah satunya adalah tadi treatment yang melibatkan kaitannya dengan untuk meningkatkan pengetahuan itu nggak cocok kalau pakai yang crossover design, seperti itu. Oke, begitu dulu untuk pertemuan kita ini. Kita sudah bahas 3 ya. Pertama, completely randomized design, kemudian randomized block, dan kemudian yang terakhir carryover, crossover design ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ketika sesi Jimit nanti gitu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.